Tuhan, terima kasih. Kami sadar kalau kami masih ada sampai dengan saat ini ya Tuhan. Tuhan, itu semata-mata hanya karena kasih setia Tuhan. Karena Tuhan mengasihi setiap kami sejak daripada mulanya Engkau menciptakan kami yang ada di dunia ini. Sejak daripada awalnya kami dilahirkan di dunia ini hanya karena Tuhan mengasihi kami. Karena Engkau punya kuasa, sehingga kuasa-Mu yang tidak terbatas, yang menciptakan alam semesta ini, langit dan bumi Tuhan ciptakan. Maka kuasa-Mu lah yang membuat kami sampai dengan hari ini bisa hidup. Tuhan, sediakan segala yang kami butuhkan. Kami tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik untuk hidup kami. Bahkan Engkau yang menjauhkan kami dari segala yang jahat. Engkau memberikan perlindungan dalam hidup kami. Sekalipun masalah dan persoalan datang silih berganti dalam hidup kami, kami tahu, kami sadar kalau bukan karena pertolongan Tuhan saja, kami tidak mungkin ada sampai dengan saat ini. Saat ini Tuhan, kami buka hati kami mau mendengarkan Tuhan berbicara bagi setiap kami. Kiranya Kau berkenan untuk menyampaikan segala sesuatu yang menjadi isi hati-Mu. Karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami. Firman-Mu adalah terang bagi setiap langkah-langkah kami. Sehingga ketika kami menjalani hidup ini dengan firman-Mu, maka kami dapat melihat. Dengan firman-Mu, maka kami dapat mengerti segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan sedang membawa kami ke air yang mengalir tenang, ke padang yang berumput hijau. Dan Kau berikan kepada kami kelimpahan dalam kehidupan kami. Berkati, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami ucap syukur kepada-Mu. Haleluya, amin. Boleh berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk teman-teman, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, puji Tuhan kalau hari ini saya boleh diberikan kesempatan melayani tempat ini. Hambanya Pak Pendeta Pasti Jaya sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk boleh sharing firman Tuhan bagi kita di tempat ini. Dan saya percaya itu bukan satu kebetulan. Saya percaya itu hanya karena kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amen. Boleh katakan amin. Amin. Nah, terima kasih buat tim yang melayani hari ini. Saya sangat-sangat diberkati hari ini karena apa yang dikerjakan dari pelayanan kita pada hari ini adalah semuanya memberitahukan betapa baiknya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan dalam hidup kita. Amin. 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 Berapa banyak yang udah tahu berapa besar kebaikan Tuhan? Boleh katakan. Kalau belum tahu berapa besar kebaikan Tuhan, aku kasih tahu. Panjang, lebar, dalamnya tak terselami. Karena Dia adalah Tuhan yang sangat baik. Sekali lagi berikan tepuk tangan. Oke, boleh tampilkan slide saya. Saya buat temanya memang adalah melakukan pekerjaan baik, tetapi bukan karena terpaksa. Melakukan pekerjaan baik bukan karena disuruh-suruh. Betul, memang di gereja kita pasti akan diingatkan, ayo berbuat baik, ayo berbuat baik, ayo berbuat baik. Kita di rumah, anak-anak muda, pasti papa mama bilang gitu ya, kamu buat baiklah biar diberkati, ya kan? Nah, kalau kemudian kita berbuat baik karena disuruh-suruh, karena diingatkan oleh orang lain, maka akan ada waktunya segala perbuatan baik kita itu akan membuat kita menjadi lelah. Kita akan rasa capek, kita akan rasa jenuh, dan kadang-kala kita jadi sakit kepala. Sebab rasanya kita nggak pengen berbuat baik, tapi kita disuruh berbuat baik. Kayak mana aku berbuat baik? Sementara dia jahat sama aku. Benar ya? Ketika ada orang-orang kemudian melakukan hal yang mengecewakan dalam hidup kita, lalu kita mau berbuat baik, tapi karena dipaksa. Kamu buat baik lah, ya. Kadang-kadang kita baca firman Tuhan benar, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Kalau kemudian kita hanya sebatas melakukan berbuat baik,
kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, tapi karena disuruh-suruh, ya disuruh firman Tuhan, diperintahkan, ya kan? Pasti lama-lama kita bosan, sehingga kita akan berkata, udahlah bagus, tinggalkan aja dia, cuekin aja. Ada yang pernah merasakan seperti itu? Kita bosan. Suami istri juga kadang mau bosan. Bosan kali pun yang ngomong bilang, udah baiknya aku buat selama ini, tapi dia nggak berubah-berubah. Anak-anak juga dengan orang tua kayak gitu. Aduh, aku bosan kali nengok mama inilah. Merepet aja, menyala terus dia, ya kan? Semua dilarang, semua dilarang. Padahal kita tahu bahwa itu adalah karena baiknya orang tua. Tapi kemudian kita tidak bisa menimbulkan perbuatan yang baik sebagai balas daripada apa yang dilakukan oleh orang tua kepada kita. Dan kita menjadi bosan. Maka banyak kita lihat sekarang anak-anak muda malas di rumah, ya, senangnya cepet-cepet pergi keluar dari rumah, lalu pulang ke rumah nanti udah malam, udah tengah malam, udah tinggal tidur. Di sini nggak ada, nggak ada ngaku, iya kan? Saya berdoa kalaupun kita di sini pulang cepat ke rumah, ya, bukan karena terpaksa, bang. Kita di sini pulang cepat ke rumah karena kita percaya. Karena kita percaya. Saya baca ayat ini. Sebab kita hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Apa yang kita lakukan? Kalau dasarnya adalah karena percaya, maka kita tidak akan kehabisan tenaga melakukannya. Abang main drum gak akan capek-capek, Pak. Kalau abang main drum karena percaya, abang main keyboard gak akan capek-capek. Kalau dia melakukannya karena percaya. Saya tidak akan pernah capek-capek menyampaikan firman Tuhan kalau saya percaya sama firman Tuhan. Tapi kalau kemudian saya berdiri di sini dan saya berkhotbah karena disuruh, karena diminta tolong, pasti capek, sakit kepala mikirinnya. Tapi saya berdoa hari ini, kita percaya hidup kita dari Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang baik bagi kita. Haleluya. Nah, udah nampak slide-nya? Next slide. Efesus 2 ayat yang pertama dan Efesus 2 ayat 8 sampai ke 10 saya akan bacakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kita semua diselamatkan karena iman. Nanti kita pelajari iman. Itu bukan hasil usahamu. Mau berapa hebat pun kita berusaha untuk menyelamatkan diri kita, nggak bisa. Tetapi pemberian Allah. Katakan amin. Amin. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, kita dibuat oleh Allah. Aku kasih informasi dulu, nggak ada manusia yang bisa menciptakan kita. Bilang kiri kanannya, kalau kamu hidup karena Tuhan saja. Bilang lagi sama dia, manusia nggak bisa buat apa-apa sama kamu. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Sehingga kalau kamu ada hari ini, kita ada hari ini, kita tahu, kita sadar bahwa kita diciptakan, hidup kita dari Allah, lalu kita percaya akan hal itu, maka kita akan melakukan pekerjaan yang baik, bukan karena terpaksa, tapi karena kita tahu bahwa hidup kita hanya bersumber dari Allah saja. Dan kenapa Allah memberikan hidup sama kita? Karena dia baik sama kita. Katakan amin. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Boleh katakan amin. Amin. Hari ini saya berdoa, dalam setiap kehidupan kita akan dipenuhi dengan pekerjaan yang baik. Bahkan ketika menghadapi orang-orang yang gak baik, dunia yang gak baik, kita tetap berbuat baik. Tapi bukan karena disuruh, bukan karena takut. Nanti kita kena hukum. Enggak. Kita mah gak takut dihukum. Salib Yesus sudah menunjukkan kepada kita bahwa kita semua diampuni. Tapi kita akan melakukan pekerjaan yang baik karena kita percaya. Itu yang mau kita pelajari hari ini. Next slide. Galatia 2 ayat 19 sampai 21. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat. Jadi kita semua sudah mati sebenarnya untuk hukum Taurat. Supaya apa kita mati? Supaya kita dihidupkan. Supaya aku hidup untuk Allah. Jadi siapapun yang lahir di dunia ini, semuanya sebenarnya sudah mati karena hukum Taurat. Sejak daripada Adam diciptakan oleh Tuhan, ya. Saya mau bilang, kenapa sih Adam itu harus melanggar yang dilarang sama Tuhan?
Pernah terpikir nggak? Dan kalau memang Tuhan itu marah banget ya, kalau Tuhan itu pemarah, kira-kira apa masih dikasih hidup tuh si Adam tuh? Enggak ya? Tapi faktanya kita masih hidup sampai dengan hari ini. Dan faktanya juga Tuhan pernah marah habis sabar. Kapan? Pada waktu Nuh. Lalu Tuhan memerintahkan Nuh, kamu buat kapal, karena aku udah habis sabar sama manusia-manusia dunia ini. Jogal-jogal kali kalau bahasa kami, bahasa Batak. Jogal, keras sekali kepalanya. Apa yang dilarang dibuat, apa yang disuruh makin gak dibuat, ya kan? Ya sebenarnya sih sejak dari awalnya udah itu. Tuhan menciptakan otak manusia ini gak suka disuruh-suruh. Coba tanya kiri kanannya, kamu suka disuruh-suruh? Gak suka ya? Tanya lagi, kamu suka dilarang-larang? Hah? Nah kadang-kadang kita sebagai orang tua, kita habis sabar gitu ya sama anak-anak kita. Kenapa? Karena yang kita suruh gak dibuat, malah yang dilarang yang dibuat. Bu, saya mau bilang, Pak, saya mau bilang, itu mah bukan hanya kita aja. Tuhan aja yang menciptakan si Adam langsung. Gak bisa membuat Adam itu jadi bisa disuruh-suruh dan bisa dilarang-larang. Tuhan sudah bilang, Adam, nih enak kali gue sama kau, kasih semua isi taman Eden ini. Kau gak perlu kerja, kau tinggal kuasai aja, tinggal makan, kuasai semua. Dikasih kan, disuruh menguasai. Tapi itu ya, yang di tengah jangan ya deh ya, gitu ya. Nggak tahu, apa mungkin karena Tuhan nggak gitu ngomong sama Adam, jangan ya Adam ya, gitu ya. Udah. Pada faktanya Allah menciptakan otak manusia adalah otak yang pengennya merdeka, nggak mau diatur-atur. Benar? Nggak ada yang suka diatur-atur. Nah, saya berdoa hari ini karena kita sudah tahu hal seperti ini. Maka kalau kita lihat ada orang yang berbuat jahat kepada kita, jangan diatur-atur dia. Jangan suruh dia berubah. Makin disuruh-suruh makin pas kan? Betul. Jadi kalau ada berbuat jahat sama kita, udah terserah kamu aja. Bilang. Kasih dia kemerdekaan. Udah terserah kamu aja. Biarin aja. Tinggalkan dia kalau perlu. Tapi kalau kita sudah percaya kepada Allah, ya, nanti akan kita lihat orang yang hidupnya percaya kepada Allah yang baik, yang kebaikannya itu jauh lebih dari segala yang ada di dalam alam semesta ini. Ketika ada temannya berbuat jahat kepada dia nggak bisa berbuat jahat, membalas. Dia akan memberikan yang baik. Dia akan tetap mengasihi orang yang menjadi musuhnya. Karena apa? Karena dia percaya apa yang diperbuat oleh musuh ini, ya nggak ada apa-apanya lah sama apa yang diperbuat Tuhan. Katakan amin. Amin. 10 tulah aja bisa Tuhan kerjakan kok. Ketika kemudian Firaun dengan begitu keras kepala, kan bandel kali kan? Kan manusia itu kan bandel kali ya. Udah dibilang kasih keluar. Iya, kasih katanya. Baru jalan berapa meter, kejar lagi. Dipermainkan. Tapi Allah itu kuasanya tidak terbatas. Sehingga apa? Ditangkap lagi, ya udah mundur lagi bangsa Israel. Allah tahu. Lalu Allah memberitahukan kepada Musa, oke Musa, tarik mundur, nggak apa-apa, nanti kau datang lagi ya masih tidak. Sebenarnya tujuan Allah membuat sampai 10 tulah adalah untuk apa? Menunjukkan, memberitahukan kepada Firaun. Karena selama ini nggak ada yang kasih tahu Firaun betapa maha kuasanya Allah. Benar apa benar? Ketika Firaun menjadi seorang raja, maka dia akan memerintah negeri Mesir itu dengan merasa bahwa negeri Mesir itu bisa makmur karena dirinya, betul? Sehingga dia kemudian tega memperbudak, memperhamba bangsa Israel. Firaun lupa kalau bukan karena bangsa Israel nggak selamat dulu.
nggak lewat dari masa kekeringan. Ingat nggak kisah Yusuf? Kalau bukan karena Yusuf yang kemudian masuk ke istana lalu memberitahukan kepada Firaun apa isi daripada mimpi dan arti daripada mimpinya, itu seluruh dunia udah pasti akan binasa. Pada waktu itu kemudian Firaun merasa berterima kasih. Oke, kalian tinggal di sana ya, di Gosen. Bawa aja semua abang-abangmu itu, ya kan? Sini kalian, enak kalian, sini kalian. Nah? Lalu kemudian generasi demi generasi, dilupakanlah semua kebaikan daripada bangsa Israel pada waktu itu. Bahkan kemudian Raja Firaun berpikir, gawat ini, kalau kita biarkan ini bangsa ini tambah besar, nanti kita yang dikuasai. Lalu kemudian Firaun mengambil inisiatif, perbudak semua, stop semua supply, daging nggak boleh dikasih. Singkat cerita, maka kemudian ditawarlah bangsa Israel sampai mereka tidak bisa beribadah. Amin. Tapi Tuhan gak pernah tidur. Seperti Daud yang berkata, Tuhan adalah penjagaku yang tidak akan pernah terlelap. Siapa yang udah tahu Tuhan gak pernah tidur? Coba katakan, siapa di sini yang harus ada tidur tiap hari? Hah? Ya kan? Kita harus tidur. Tuhan gak boleh tidur. Loh kenapa gitu? Aku kasih tahu ya, karena Dia Tuhan, kita manusia. Beda gak? Mana lebih besar kuasanya? Tuhan apa manusia? Tuhan. Berarti kalau masih kita lihat ada manusia berbuat jahat sama kita, mana lebih besar? Kuasa manusia atau kuasa Tuhan? Tuhan akan melindungi kita, akan membela kita, akan melindungi Tuhan. Amin. Aku kasih tahu dulu. Iya kan? Kasih tahu. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saya mau kasih tahu, karena dosa maka seharusnya kita semua mati. Lalu Tuhan memberitahukan, kalau kamu hidup karena darah Yesus ada di dalam hidupmu. Kalau bukan karena darah Yesus kita nggak bisa hidup. Tuhan habis sabar. Saya katakan tadi. Ketika kemudian Nuh disuruh oleh Tuhan untuk memberitahukan kepada semua orang, bertobatlah. Di sini naik ke kapal, karena nanti mau ada banjir. Sementara kapal didirikan di atas gunung. Udah dikasih tahu aja yang baik. Apa kata orang sekitarnya? Udah gila kau dong ya? Udah gila kau ya? Saya mau bilang, kalau kita ketemu sama orang, udah kita kasih tahu yang baik, terus dibilang kita gila, lalu dilakukan yang jahat, apa yang kita lakukan? Biar aja, biar dia lewat, Tapi saya berdoa, ketika ada orang yang kemudian mengecewakan kita, karena kita percaya kepada Roh Kudus, maka apa yang menjadi panggilan kita adalah melakukan pekerjaan yang baik di dalam Kristus. Amen. Mulai hari ini kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, itu adalah orang yang Tuhan tempatkan dalam hidupmu. Untuk apa? Untuk kau menangkan jiwanya. Dengan cara apa kita menangkan jiwanya? Suruh bertobat. Mana bisa disuruh dia bertobat? Maka firman Tuhan katakan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Hanya kebaikan mulai yang ketika kau berikan kepada orang yang berbuat jahat kepadamu, itu akan membuat dia berubah. Katakan amin. Amin. Nanti kita lihat apa sih maksudnya itu. Saya baca dulu. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Siapa yang udah tahu kalau Kristus yang hidup di dalam dirinya? Aku kasih tahu dulu, kalau belum tahu. Sekarang aku kasih tahu. Kalau kita hidup, saya hidup. Firman Tuhan katakan, gak bisa aku sendiri hidup, karena aku seharusnya sudah mati. Oleh karena hukum Taurat aku seharusnya sudah mati. Oleh karena dosa seharusnya aku sudah mati. Tapi kalau kita masih hidup sampai hari, karena Kristuslah yang ada di dalam diri kita. Persoalannya adalah banyak yang belum tahu. Ya kan? Kan belum tahu kan?
Sekarang aku kasih tahu, firman Tuhan kasih tahu. Kristus hidup di dalam engkau. Coba bilang kiri kanannya, Kristus hidup di dalam engkau. Bilang, aku cuma kasih tahu aja, bilang. Aku cuma kasih tahu aja. Iya kan? Kita mah cuma kasih tahu, jangan marah. Kadang-kadang kita marah. Gak apa-apa kalau dia marah waktu kita kasih tahu. Udah besok balik lagi, kasih tahu lagi, Kristus hidup di dalam engkau. Kadang-kadang dia marah, kenapa? Karena kita cuma omong. Kalau Kristus hidup di dalam engkau, kenapa kau boleh sama aku? Benar. Berarti orang yang berbuat jahat kepada kita sedang kecewa dengan hidup kita. Kau cakap aja. Kau kasih tahu Kristus hidup di dalam kau, hidup di dalam aku. Tapi perbuatan kau gak kayak Kristus. Iya kan? Kita cuma cakap aja gitu ya. Macam mana orang gak makin jahat sama kita? Tapi aku percaya, biar manusia semakin jahat kepada kita, Allah itu akan menjadi pembela, akan menjadi pertolongan dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kalau kita hidup karena iman kita di dalam anak Allah. Dan dia mengasihi setiap kita. Siapa yang udah tahu kalau kita disayang Tuhan? Angkat tangan, coba angkat tangan. Yakinlah. Nanti nangis. Nanti sedih. Nanti marah. Pada waktu kita tahu bahwa kita disayang Tuhan. Lihat ya. Manusia boleh benci sama kita. Boleh. Tapi kalau kita tahu aku disayang Tuhan. Manusia yang membenci aku ini juga adalah ciptaan Tuhan. Segini pun gak ada. Tapi kalau aku disayang Tuhan, aku disayang oleh Tuhan yang maha besar. Yang satu-satunya sumber hidupku hanya Tuhan. Nggak ada yang lain deh. Kau boleh sedih sekarang, boleh. Tapi aku kasih tahu dulu, kalau kamu disayang Tuhan. Pada waktu sudah tahu. Atau udah tahu belum? Udah tahu deh. Belum. Kasih tahu lagi ya. Kalau bukan karena Tuhan sayang sama kita harusnya mati. Tuhan sudah tunjukkan air bah kemudian diturunkan oleh Tuhan. Setelah kapal itu selesai, lalu kemudian udah kau sebar undangan lu. Udah Tuhan, dibilangin aku yang gila. Oke, nggak apa-apa. Cuma bawa hewan aja, sepasang. 2 pasang. Sana masuk semua. Lalu air bah turun, ya. Matilah semua manusia yang sudah diajak kita mau. Lalu kemudian setelah mati, baru sadar Tuhan. Ya udah kalau udah mati manusia ini apalah artinya? Lalu kemudian Tuhan berjanji, aku tidak akan pernah lagi membinasakan manusia. Karena aku begitu mengasihi dunia ini, kata Tuhan. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya kita tidak dibinasakan. Maka kalau kita hidup sampai dengan hari ini adalah karena kasih karunia Allah. Kita seharusnya dibinasakan, tapi kemudian Allah memilih jalan. Udahlah, aku akan sabar sama manusia ini, sabar sama si dokter Joseph ini. Keras sekali kepalanya. Udah aku bilang pun aku sayang sama dia, tapi dia tetap juga gak percaya. Gak apa-apa, kata Tuhan. Aku tetap sabar, kata Tuhan. Buktinya Tuhan tetap memberikan aku bernafas. Coba tarik nafas aja. Ada nafasnya kan? Aku mau tanya, kalau bukan dari Tuhan, dari siapa itu nafas? Pernah rasakan nggak bisa bernafas nggak? Yang pernah coba angkat tangan, biar tahu aja. Siapa pernah rasain sesak nafas? Waktu marah, waktu sedih, coba lah banyak kali. Nah kan? Waktu emosi kita. Tersiksa kan? Kita rasa tegang badan kita, nggak bisa gerak, nggak bisa. Kenapa? Karena otak kita kelebihan CO2.
Memang yang kita hirup udara, tapi karena terlalu cepat kita hirup udara, nggak sempat karbon dioksida dari darahmu dibuang. Iya. Karena waktu kita hirup, itu oksigen akan dimasukkan, tapi dia perlu waktu supaya oksigennya masuk ke darah, karbon dioksidanya dibuang. Pada waktu kita menghirup masih karbon dioksida yang kita hirup, apa yang terjadi? Sakit kepala. Lalu kenapa nggak habis-habis oksigen dalam hidup ini? Aku kasih tahu lagi, kalau bukan karena Tuhan, habis oksigen ini. Habis. Tapi karena Tuhan dia berikan matahari. Matahari untuk apa? Fotosintesis. Ada yang tahu fotosintesis? Angkat tangan dulu. Kan ketahuan kalian cabut aja sekolah dulu ya. Itu pelajaran IPA bang. Fotosintesis mengubah CO2 menjadi oksigen. Karena ada sinar matahari, karena ada tumbuh-tumbuhan yang berdaun hijau. Sekarang coba tanya sama kiri kananmu, siapa yang ciptakan matahari? Bilang. Harus ciptakan matahari. Hah? Gak tahu katanya kan? Aku kasih tahu ya, hanya Tuhan yang bisa menciptakan matahari. Siapa yang udah tahu? Angkat tangan. Amin. Amin. Nah, gitu kan? Nah, siapa yang belum tahu? Angkat tangan. Mentari. Oh, amin. Lalu matahari itu bisa terbit, ya kan? Sekian jam, lalu dia terbenam. Kita tidur, terbit lagi. Bukankah itu adalah pekerjaan Tuhan? Amin. Amin. Tidak bisa dikerjakan oleh manusia manapun. Karena apa? Karena kuasanya tidak terbatas. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Berarti mau kayak mana pun kita berbuat baik, Pak, nggak bisa menyelamatkan kita. Amin, Pak. Amin. Karena keselamatan itu hanya karena kasih karunia, anugerah. Bukan oleh perbuatan baikmu kamu diselamatkan. Maka kalau kamu berbuat baik sekarang karena disuruh-suruh berbuat baik, aku bilang sama kita, tinggalkan itu. Kalau kamu berbuat baik karena disuruh-suruh, tinggalkan. Hari ini aku cuma mau kasih tahu betapa baiknya Tuhan dalam hidupmu, betapa berkuasanya Tuhan dalam hidupmu. Iya. Supaya apa? Bilang supaya tahu. Supaya tahu. Sekarang udah tahu belum? Angkat tangan yang udah tahu betapa baiknya Tuhan. Haleluya. Jangan cuma nyanyi aja. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Wah, sibuk. Nari kan semua nari. Oke, nari gara-gara disuruh-suruh. Hah? Siapa sih nari gara-gara disuruh-suruh? Siapa di sini angkat tangan karena disuruh angkat tangan? Nanti aku angkat tangan dibilang aneh. Wah, bilang angkat tangan semua, tepuk tangan di atas kepala. Oke. Aku tahu rasanya itu. Waktu kamu tepuk tangan karena disuruh-suruh, sakit kepalamu. Benar? Maka saya selalu mengajarkan juga. Kita sama-sama WL kan? Siapapun kita, jangan suruh-suruh orang. Jangan. Karena otak manusia itu sudah dari sononya diciptakan Tuhan, akan selalu menolak kalau disuruh-suruh saja. Otak manusia itu harus percaya dulu, lalu dia bisa melakukan apa yang diinginkan oleh yang dia percayai. Amin. Kalau kamu percaya sama papa mama sayang samamu, kau otomatis melakukan semua yang baik yang diminta oleh papa mama. Tapi hari ini kau merasa tidak enak disuruh-suruh papa mama, sibuk aja papa mama ini. Aku semua bilang, mungkin kau nggak tahu betapa sayangnya papa mama samamu. Cari tahu deh. Kamu boleh tanya sama papa mama, "Mah, dulu waktu mama mengandung saya, gimana sih mah rasanya mah? Sakit nggak mah?" Mama pasti akan cerita semua pengorbanannya. Supaya apa? Supaya kamu tahu. Kalau kamu udah tahu, otaknya akan mikir, iya ya, ternyata baik mamaku.
lalu kamu percaya karena sudah tahu, kamu akan merasakan betapa sayangnya mama sama kok selama ini aku lawan-lawan dia. Selama ini ditanya, kau udah belajar, sibuk kali kau diingatkan belajar, sibuk kali. Tapi coba kalau minta duit, habis ulang beli buku, habis. Lalu ketika mama nggak ngasih, tengok lama belikan. Sekarang tahu aja dulu betapa sayangnya mama sama kalian. Kalian pikir enak mengandung ini 9 bulan, jalan hati-hati. Aku mau bilang, kalau di tempat ini kita nggak tahu apa yang dirasakan mama kita, apa yang dilakukan mama kita, maka kita bisa ada sampai dengan hari ini. Kamu adalah orang yang paling tidak bahagia. Tapi pada waktu kita tahu, iya ya, kenapa nggak simpan di dalam otakku ya kebaikan mama, papa. Apa kalian pikir papa itu enak-enak kerja, ketawa dia mencangkul, cangkul. Itu kan cuma di lagu bang, lagu cangkul yang dalam, cangkul sambil ketawa, cangkul yang dalam. Itu di lagu. Kau boleh tanya sama papamu, Pak, enak Pak kerja Pak? Dia akan ceritakan semua. Berat lah nak, yang kerja itu nak, nggak gampang nak cari duit nak. Pasti dia akan bilang seperti itu. Pada waktu kita sudah tahu, tanya sama otakmu, kamu percaya kalau papa sayang samamu, mama sayang samamu? Pada waktu kau percaya papa sayang samamu, mama sayang samamu, kau nggak usah disuruh-suruh, kau pasti akan belajar dengan sekuat tenaga. Amin. Kau nggak perlu diingatkan sama papa mama, kau otomatis akan belajar. Setiap kau ingat papa mama sayang sama saya, kau akan belajar. Tuhan terima kasih kalau sampai hari ini aku masih bisa kuliah karena Tuhan sudah berikan papa mama sudah berjuang, papa mama sayang sama saya. Tapi kadang-kadang kita pura-pura gitu ya, sayang kau sama bapakmu, sayanglah gitu bilang, sayanglah. Tapi sebenarnya dalam hati dia cuma bilang di mulut saja. Dia nggak percaya sama sayang papa mamanya. Next slide. Baru kita lihat apa yang kulakukan adalah tuh gambar otak. Yang merah, itu yang merah, itu pusat perasaan kita. Saat ini ada yang sedih, ada yang marah, ada yang bahagia. Berarti sedang bekerja yang merah otaknya. Itu akan menghasilkan hormon. Kalau kau sedih, kecewa, marah, berarti hormon stres yang mengalir di otakmu sekarang. Tapi kalau kau bahagia, berarti hormon endorfin yang mengalir di dalam otakmu. Ketika kau bahagia, endorfin yang mengalir di otak kita, yang pertama, kepalamu gak sakit lagi. Yang kedua, seluruh saraf-saraf ke tubuh kita sehat. Badanmu gak capek, kau akan segar. Aku mau bilang, aku gak capek-capeknya khotbah selama aku khotbah karena percaya sama Tuhan. Aku khotbah bukan karena cari duit, tapi karena aku percaya sama kasih Tuhan. Karena aku percaya Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Kau boleh gak ada duit sekarang, tapi aku bilang, jangan cari uang. Kalau kau cari uang, kau akan kehilangan uang. Cari Tuhan, maka uang akan mengejar engkau. Kenapa? Karena itu janji Tuhan. Siapa yang berjanji? Hanya Tuhan yang bisa berjanji. Hari ini kau mungkin merasa hidupmu berat, gak ada jalan keluar. Aku cuma mau kasih tahu sama ada Tuhan yang bisa membuat jalan keluar saat semua manusia berkata itu jalan buntu. Bukankah laut ketika akan diseberangi, ketika bangsa Israel dikejar oleh bangsa Mesir, itu jadi jalan buntu? Sebagian yang berkata mampus itu bangsa Israel. Tapi aku kasih tahu sama kita, karena aku pun tahu dari Alkitab, Tuhan ternyata bisa membelah laut, bukan hanya untuk mereka jalan melewati laut, tapi
Tapi laut itu kemudian setelah terbelah, Tuhan perintahkan kembali, tutup lagi. Semua musuh-musuh, mau senjatanya sehebat apapun, mau ancamannya sengeri apapun, kalau Tuhan berkata selesai, Tuhan yang akan buat selesai. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kau boleh berkata masalahku berat, aku cuma bisa kasih tahu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Cuma kasih tahu loh, jangan marah sama aku. Nanti ada yang marah sama aku karena nggak kau yang rasakan. Karena nggak kau tahu apa yang kurasakan. Terus aku bilang, benar. Ya udah, ceritakanlah semua masalahmu. Aku bilang, dia cerita dia, dah. Terus aku bilang, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya bang. Karena nggak dokter yang rasakan. Benar. Kalau gitu sekarang aku ceritakan semua masalahku sama kamu. Kamu mau dengar? Ya. Lari dia, masalah dokter. Jangan kita berpikir, kalaupun kita lihat di sini aku ketawa-ketawa, nggak ada persoalan kok. Kayak nggak ada masalah, betul bang. Nangkep abang ini. Kayak nggak ada, seperti nggak ada. Karena nggak mungkin ada manusia tanpa masalah. Tapi kita tahu Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan kita Aku berdoa gereja ini gak cukup nanti ruangan ini. Amin. Kapan? Pada waktu kita pulang dari tempat ini, kalian hidup karena percaya sama kebaikan Tuhan. Kalian akan mengerjakan segala kebaikan-kebaikan. Sehingga apa? Banyak orang di luar sana yang membutuhkan kasih Tuhan. Orang akan merasakan, kau kok aneh kuliah, kayak bahagia aja kau. Kau panggil sih. Kau cerita sini dulu bentar aja ya. Sudah itu, kau gimana rupanya? Oh, aku di gereja GKA. Mari datang. Cuma memang sekarang masih sempit kan, tapi nggak apa-apa lah. Kalau kau datang, apa banyak kita datang diberkati Tuhan gitu. Gereja ini akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Amin. Jangan bingung Inang. Kenapa kita bingung? Ya. Jadi yang merah, dia tadi udah pesan perasaannya. Yang bagian luar, yang kayak cacing-cacing di luar itu, keliling gini, itu adalah penyimpan data, informasi. Apa yang banyak di kepala kita? Kalau yang banyak di kepala kita adalah masalah, itu kemudian akan dirasakan sama yang merah. Sehingga waktu kita menyimpan masalah di dalam otak kita, otomatis kita menjadi stres. Angker. Makanya aku cuma bisa kasih tahu. Tahukah kita bahwa kita punya Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita? Amin. Yang udah tahu angkat tangan. Tahukah kita kalau Tuhan Yesus yang tidak pernah tinggalkan kita, kuasanya tidak terbatas, angkat tangan. Tahukah kita dengan kuasa Tuhan Yesus yang tidak terbatas itu, segala masalah apapun yang terjadi dalam hidupmu, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang ada buat Tuhan. Karena cara Tuhan bekerja adalah ketika ada masalah, kalau kita percaya pada jalan Tuhan, maka masalah itu sebenarnya adalah solusi. Itu adalah jalan keluar. Katakan amin. Amin. Jangan amin-amin di sini aja. Nanti keluar lagi ada masalah putus asa. Nanti dia keluar dari sini marah-marah kita, ya. Mau kasih tahu. Siapa yang ikuti berita kemarin yang pesawat jatuh di Brazil? Jadi pesawatnya baru terbang 40 menit, lalu kemudian kehilangan tenaga dorong. Pesawatnya ini mutar dari atas, jebles. Jatuh, mati semua. Ternyata diberitakan ada satu yang selamat. Cari infonya. Ternyata yang selamat ini adalah yang terlambat. Dia terlambat datang ke bandara. Marah-marah dia bang. Masih
tugas. Nggak bisa Pak, Bapak beli, kok pikir murah kali cari duit itu kan, kita bilang kan, kok pikir enak kali cari duit itu ya, biar kau tahu ya kerja keras aku itu ya, iya nggak bisa Pak, iya tapi kan pas masih di situ, nggak bisa Pak, mungkin guling-guling deh, kayak kita marah ketika ada masalah. Siapa di sini yang kalau terlambat kesal? Siapa di sini kalau bannya bocor lalu kita jadi terlambat, kita jadi kesal? Ya kan? Siapa di sini kalau pacarnya lama kali datang, udah tunggu-tunggu kau dari tadi, marah dia. Tahu nggak? Setelah dia marah-marah, lalu datang kabar, Pak, apa kau? Kau pikir nggak pening kepala aku mencari uang itu ya? Pak, kan gitu lah caranya Pak. Apa Pak? Ini aku aja buat dramanya. Pesawatnya jatuh Pak, mati semua. Kira-kira kalau kita dilihat itu apa yang kita rasakan? Kau udah marah-marah sama orang itu, dia udah maki-maki semua petugas-petugas di bawah itu. Kalian kurang ajar, kalian nggak tahu diuntung, kalian nggak tahu diri. Aku yakin dia langsung sujud syukur, ya ternyata apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Amin. Kau boleh berkata jahat kali kau, jangan dulu bilang dia jahat. Wait. Kau boleh buat apapun, tapi aku tahu ada Tuhan yang membela hidupku. Kau nggak perlu marah. Pada waktu kau marah, hormon stresmu akan naik. Amin. Tapi kalau kau sudah tahu, udah nggak apa-apa, kau boleh buat apapun boleh. Jangan simpan kejahatannya bang. Jangan bang. Siapa sini nggak punya uang? Siapa sini uangnya dikit? Nah ya, misalnya itu contoh ya. Faktanya memang dikit Pak. Tapi aku bilang sama kita, Bang jangan percaya bang uangnya dikit. Karena pada waktu abang masukkan data ke otak abang, uangku dikit, uangku dikit, uangku dikit, uangku dikit. Apa yang terjadi? Stres nggak kalau uang dikit? Normal kan kalau kita sakit kepala pas uang dikit kan? Maka aku bilang sama kita, kalau uang kita di rekening secara hitung-hitungan itu dikit, jangan percaya. Kalau ditanya, siapa uangnya dikit? Gak ada yang angkat tangan. Bilang ini, oh maaf ya, uang kita lagi on the way. Kenapa? Karena kalau kita hidup sampai dengan hari ini, karena Tuhan senantiasa memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Amin. Kau jangan bilang uangmu dikit, itu namanya kau gak percaya sama Tuhan. Tapi kalau kau percaya sama Tuhan, uangku on the way, Tuhan memberkatiku, Tuhan menolong saya, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Itu dari tadi. Sebenarnya dia. Ya, saya kata itu khotbah ini. Maka setiap waktu perlu kita memasukkan informasi apa ke otak. Yang buruk jangan simpan. Kalau kau simpan yang buruk, kau pasti kecewa. Kau simpan Tuhan, Tuhan Yesus yang baik selama-lamanya dalam hidupmu. Amen. Kalau orang mengecewakan hatimu, jangan simpan perbuatannya. Simpan Tuhan Yesus tetap baik sama aku selama-lamanya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Akan selalu kita pakai berdiri. Amin. Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah
berdoa. Tuhan, kami percaya untuk selama-lamanya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan Engkau nyatakan dalam hidup kami. Benar kami menghadapi banyak masalah dan persoalan, tapi hari ini kami tahu Tuhan yang mengasihi kami, berjanji sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Hari ini kami tahu Tuhan yang mengasihi kami, berjanji melewati badai apapun juga Tuhan akan memberikan kekuatan buat kita, sehingga kita dapat berkata, kita cakap menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau hari ini kau merasa bebanmu terlalu berat, kalau hari ini kau merasa kau tidak punya masa depan, kalau hari ini kau merasa orang-orang di sekelilingmu tidak mengasihi engkau, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini juga Roh Kudus menjamah setiap sel-sel di dalam otakmu, supaya sel-sel otakmu tahu betapa baiknya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan Yesus, betapa Dia kuasanya tidak terbatas. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya hari depan yang penuh dengan pengharapan, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kami menyerahkan hidup kami seluruhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya diberkati Tuhan bersama katakan amin.